Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, Bapak dosen kontributor, pembimbing. Izinkan kami pada saat ini, momen ini untuk mempresentasikan tesis kami yang berjudul Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Insentif Terhadap Motivasi Berprestasi Guru di SMP Negeri Payakumbuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing 1, Dr. Ahmad Samandi MPD, pembimbing 2, Dr. Andes Saharil MPD PhD. Kita masuk pada latar belakang bab 1 pendahuluan. Adanya penelitian ini karena beberapa latar belakang kita lihat pada motivasi berprestasi. Antara lain, A. Belum memiliki keinginan yang kuat dalam bertanggung jawab dan peduli dalam tugas. B. Belum berani menerapkan metode baru dalam PBM. C. Enggan berkonsultasi masalah dengan kepala sekolah. D. Rendah motivasi dalam meningkatkan kualifikasi diri. Yang E. Belum memiliki kreativitas dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian kita lihat latar belakang pimpinan kepala sekolah. A. Kurang mempengaruhi guru dalam penggunaan media pelajaran. B. Kurang menggerakkan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. C. Kurang memberikan arahan dalam penyelesaian masalah. D. Kurang memberikan bimbingan kepada guru dalam membuat karya. Latar belakang insentif. A. Rendahnya pemberian uang tambahan kepada guru. B. Rendahnya pemberian penghargaan dan hadiah kepada guru. C. Rendahnya pemberian pujian dari kepala sekolah kepada guru. D. Rendahnya pemberian kesempatan promosi kepada guru. Kita masuk pada identifikasi masalah. Ada beberapa hal. Pertama, lingkungan kerja, insentif memadai, kepemimpinan, memperoleh penghargaan, memperoleh pengakuan, keinginan berkuasa, status dan tanggung jawab. Kemudian identifikasi masalahnya, motivasi berprestasi sebagai variabel Y, kepemimpinan kepala sekolah sebagai variabel X1, insentif sebagai variabel X2. Kita lihat pada rumusan masalah. 1. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh? 2. Apakah insentif kepada guru berkontribusi terhadap motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh? Dan yang ketiga, apakah kepemimpinan kepala sekolah dan insentif berkontribusi kepada guru secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh? Kemudian tujuan penelitian ini adalah 1. Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh. Kedua, kontribusi insentif kepada guru terhadap motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh. Dan ketiga, kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan insentif kepada guru secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Dan yang B, penelitian ini dapat membuat teori yang telah banyak dilakukan oleh para ahli. Secara praktis, kepada guru sebagai umpan balik dalam melaksanakan tugas, kepada kepala sekolah sebagai masukan untuk meningkatkan kepemimpinan, dan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah yang dilakukan dalam rangka peningkatan motivasi berprestasi guru. Begitu juga kepada pengawas SMP negeri sebagai bahan pertimbangan dalam mencari alternatif, dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lanjutan. Landasan teori, kita masuk pada bab 2. Motivasi berprestasi ini adalah dorongan dalam diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan dalam mengatasi hambatan demi pencapaian tujuan. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, membimbing oleh kepala sekolah terhadap guru-guru untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Indikatornya mempengaruhi guru, menggerakkan guru, mengarahkan, dan membimbing guru. Kemudian untuk insentif adalah suatu penghargaan dan imbalan baik dalam bentuk hadiah, pujian, uang tambahan, kesempatan promosi untuk guru maupun TNI yang bertujuan meningkatkan produktivitas bekerja. Sedangkan indikatornya yaitu pemberian uang tambahan, pemberian hadiah, mendapatkan pujian, dan kesempatan promosi. Penelitian yang relevan ada 3 orang, Muhammad Hussein Arifin, Samsiah dalam Alben Ambarita, dalam Sofia, Adi Prasetyo. Kerangka konseptual ada 3 variasi kepemimpinan kepala sekolah, X1, insentif, X2, dan variabel Y-nya motivasi berprestasi. Kita lihat pada
hipotesis penelitian ini. Satu, terdapat kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi berprestasi guru. Yang kedua, terdapat kontribusi insentif terhadap motivasi prestasi guru. Yang ketiga, terdapat kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan insentif secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi guru. Bab 3, metode penelitiannya. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif jenis korelasional. Populasi sampelnya semua guru PNS di SMP Negeri Kota Payakumbuh berjumlah 303 orang. Teknik yang digunakan yaitu stratified proportional random sampling, jumlah sampelnya 81 orang. Jenis data, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data dalam penelitian ini diambil dari atau diperoleh dari guru SMP Negeri Kota Payakumbuh yang terpilih sebagai sampel. Definisi operasionalnya, motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam dan mengatasi hambatan demi pencapaian tujuan pelajaran. Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, membimbing oleh kepala sekolah terhadap guru untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sedangkan insentif yaitu suatu penghargaan dan imbalan baik dalam bentuk hadiah, pujian, uang tambahan, kesempatan promosi untuk guru maupun tendik yang bertujuan meningkatkan produktivitas pekerja. Instrumen penelitiannya yaitu kuesioner dalam bentuk pertanyaan, disusun dalam bentuk data. Uji coba angket ini kepada 20 orang guru SMP negeri selain sampel. Teknik pengumpulan data yaitu responden secara langsung. Teknik analisis datanya yaitu analisis data dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi. Analisis deskriptifnya, persatu motivasi berprestasi terhadap Y. Skor rata-ratanya yaitu 77,83, kategorinya cukup. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah, skor rata-ratanya 75,82, kategorinya cukup. Dan ketiga, insentif, skor rata-ratanya 78,52, kategori cukup. Pengujian persyaratan analisis, uji normalitas datanya, nilai signifikan dari uji normalitasnya besar 0 dari 0,05. Uji homogenitas datanya, nilai signifikansi dari uji homogenitasnya besar dari 0,05. Kemudian uji linearitas dari X1, data X1 terhadap Y. Dari tabel data terdapat bahwa F sama dengan 0,704 dengan T sama dengan 0,946. Hal ini berarti bahwa persamaan regresinya lancar. P besar dari 0,05. Uji linearitas data X2 terhadap Y-nya. Dari data di atas bisa kita lihat bahwa P besar dari 0,05. Ini berarti bahwa persamaan regresinya lancar. Uji independen antara variabelnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kepemimpinan kepala sekolah X1 berkontribusi terhadap motivasi berprestasi guru. Kita lihat nilai T tabel pada alfa 0,05 adalah 2,447. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa T hitung besar dari T tabel yaitu 32,5573, besar dari 2,447. Nilai signifikannya 0,000, kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian besar kontribusinya 0,930 atau 93%. Kita lihat untuk insentif. Besar kontribusinya 0,952 atau 95,2%. Kita lihat lagi insentif dan kepemimpinan. Besar koefisien hitungnya 0,962 atau sebesar 96,2%. Kita lihat uji coba hipotesis. Kepemimpinan standar error of the estimate-nya 2,745. Insentifnya 2,272, standar error of estimate-nya. Kepemimpinan insentifnya, standar error of estimate-nya 2,027. Kita lihat pada pembahasan. Terdapat kontribusi X1 terhadap Y. Besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi prestasi ini adalah 93%. Hasil deskriptif variabel motivasi berprestasi ini menunjukkan secara umum pada kategori cukup besar 77,83. Kita lihat kontribusi X2 terhadap Y. Kontribusi insentif terhadap motivasi berprestasi guru adalah 95,2%. Kemudian kita lihat lagi pada kontribusi X1 dan X2 terhadap Y. Besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan insentif terhadap motivasi prestasi guru adalah 96,2%. Keterbatasan penelitian. Penelitian tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan, masalah respon,
yang diberikan responden yang menyangkut sikap, pernyataan, pendapat, pengetahuan, tidak luput dari unsur subjektivitas individu dalam memberikan respon. Tidak adanya pengawasan dalam pengisian instrumen. Kemudian lokasi penelitian hanya mencakup kota Payakumbuh saja, keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Kesimpulannya, Kepemimpinan Kepala Sekolah berkontribusi signifikan terhadap motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh. Secara deskriptif, kepemimpinan kepala sekolah ini masuk pada capaian sebesar 75,82% atau 93% ya. Yang kita masukkan dalam positif, pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh sebesar 93%. Nomor 2, insentif kontribusi signifikan terhadap motivasi berprestasi guru. Secara deskriptifnya 78,2%. Dan dari variabel insentif ini terhadap motivasi berprestasi terdapat 95,2%. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah signifikansinya sebesar 96,2%. Secara deskriptifnya 77,83%. Secara variabelnya 96,2%. Implikasinya, satu, kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi signifikan terhadap motivasi berprestasi yang berada pada kategori cukup, dan ini sesuai dengan pendekatan kepemimpinan yang juga memunculkan model gaya kepemimpinan sesuai dengan kondisi kebutuhan guru, RC dan Blanchard 2008. Nomor 2-nya, insentif berkontribusi signifikan terhadap motivasi berprestasi guru. Upaya untuk meningkatkan insentif dapat dilakukan melalui pemberian hadiah, kesempatan promosi terhadap guru. Maka upaya peningkatan insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi berprestasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah dan insentif berkontribusi signifikan secara bersama-sama. Upaya meningkatkan motivasi berprestasi guru dengan kepemimpinan kepala sekolah dan berinsentif, di mana kepala sekolah dengan kepemimpinannya harus mampu mempengaruhi, menggerakkan, motivasi, mengarahkan, serta membimbing guru dalam mewujudkan serta memberikan insentif kepada guru. Nah, saran-saran di sini kepala dinas meningkatkan agar dapat meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah dan insentif guru. Salah satunya yaitu dengan memberikan program-program yang bermanfaat pada kepala sekolah, khususnya pada kepala sekolah SMP, apakah bekerjasama dengan lembaga lain, kemudian juga memberikan sebuah program yang sifatnya kewajiban, dan ini dilakukan setiap tahun supaya ada keberlanjutannya pada kepala sekolah yang mengikuti pelatihan ini. Dan diharapkan tidak ada perubahan orang atau perubahan individu. Contoh sebagai contoh, kepala sekolah A, maka untuk tahun selanjutnya juga kepala sekolah A itu yang mengikuti pelatihan ini. Selanjutnya, kepada pengawas SMP sebagai bahan pertimbangan untuk mencari alternatif dalam meningkatkan motivasi berprestasi guru. Jadi pengawas sekolah ini tidak hanya sekedar berkunjung, selanjutnya melakukan bincang-bincang, diskusi, kemudian meninggalkan sekolah. Tidak hanya itu, jadi juga ada pengawas dengan kepala sekolah mencari terobosan-terobosan, apakah peningkatan kepada guru juga, terkhusus juga untuk supaya guru-guru yang ada di sekolah itu merasa tertantang untuk meningkatkan motivasinya, apakah juga dengan insentif juga kerjasama antara sekolah dengan pengawas. Kemudian kita lihat lagi guru sebagai umpan balik dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini dengan adanya insentif, maka guru juga diharapkan untuk bisa meningkatkan motivasinya, apalagi bagi guru-guru yang sudah mendapatkan insentif hadiah sebelumnya, apakah dari dinas atau dari kepala sekolah langsung. Demikianlah presentasi ini, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.